senang sekali saya Anya Dunuf kembali menjumpai Anda di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Keluarga Indonesia, kalau kita melihat keadaan anak-anak sekarang, suka terkejut melihat bagaimana kemampuan komunikasi mereka, kemampuan mereka untuk memimpin, itu sering mengejutkan di mana mereka dengan lugasnya mengeluarkan pendapat, mengeluarkan pemikiran mereka, opini mereka. Sehingga banyak sekali di usia mereka yang begitu belia, mereka sudah bisa menginspirasi, memotivasi. Jiwa kepemimpinannya itu bisa menggiring mereka yang usianya lebih dewasa untuk ikut dengan pendapat dan pandangan mereka. Nah, kalau Anda termasuk yang ingin tahu apa sih tips and triknya untuk bisa memiliki anak-anak yang memiliki kemampuan komunikasi, kepemimpinan yang luar biasa. Yang tidak didasari oleh usia, tapi memang kemampuan yang mereka miliki dari karakter mereka. Ini episode yang tepat untuk Anda, karena di Kumpul Keluarga saya akan menghadirkan aku sebagai pemimpin. Pemimpin belia, pemimpin kemampuan untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik. Oke, langsung aja yuk keluarga Indonesia, saya akan menghadirkan dua pasang ibu dan anak yang sudah menunjukkan reputasi yang luar biasa. Sekalian kita cari tahu apa aja sih tantangannya sebagai orang tua yang memiliki anak dengan jiwa kepemimpinan yang begitu kuat. Saya hadirkan di sini Mama Rani dan Jayden bersama dengan Mama Lisa dan Sandrika. Halo, selamat datang Mama Rani dan Jayden. Apa kabar? Hai Jayden. Yes, di sini ada Mama Lisa. Halo, dan juga Sandrika. Halo. Wow, luar biasa. Silakan duduk. Ih, ini auranya ya. Saya ntar lama-lama bisa berganti tugas nih ntar segmennya ya. Segmen 1 ini Sandrika dulu, segmen 2 Jayden, segmen 3-nya nanti kita langsung tarik kesimpulannya aja. Tapi saya nggak bisa narik kesimpulan sendiri karena harus dong ada pendampingan psikolog yang akan memberikan pandangan-pandangan sekaligus tips and trick gimana ya caranya punya anak yang seperti Sandrika dan Jayden ini. Langsung saja psikolog favorit kita Anti Jovita, selamat datang. Halo Anya. Hai Anti. Kita ngobrol-ngobrol dalam lagi yuk Anti yuk. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih bersama dengan para narasumber kita ini, kita lihat dulu yuk bagaimana potret dari kehidupan sehari-hari mereka. Silakan. Stereotip anak tunggal yang egois dan manja dengan mudah dipatahkan oleh Sandrika Elana Mazea, akrab disapa Sandrika. Putri sematawayang dari pasangan Papa Duto dan Mama Liza ini membuktikan bahwa anak tunggal juga bisa menjadi seorang pemimpin. Tak hanya sekedar ketua kelas, gadis yang baru menginjak usia 10 tahun ini dinobatkan menjadi duta anak di Kota Bogor. Peran sebagai pemimpin bukanlah perkara yang mudah. Perbedaan pendapat antara sesama teman kerap kali membuat gadis kecil asal Kota Hujan ini kewalahan. Meski begitu, ia tak pernah menyerah. Bagi Sandrika, tantangan yang ada dapat membantunya untuk berkembang. Dukungan dan doa dari sang mama tak pernah luput dalam setiap langkah Sandrika, menjadikannya sosok pemimpin yang bisa diandalkan. Wow, duta anak di Kota Bogor. Coba Sandrika, apa sih tugas seorang duta anak? Tugasnya sih tentunya harus bisa menjadi role model untuk seluruh anak-anak yang ada di Kota Bogor. Okay. Karena kan duta anak Kota Bogor ya, jadi untuk semua anak-anak di Kota Bogor. Terus biasanya karena aku alhamdulillah duta anak, juga roadshow ke sekolah-sekolah mengedukasi kegiatan yang positif. Wah, gitu. Kamu nggak pernah ngerasa malu gitu bicara di depan teman-teman atau apa? Kalau aku nggak pernah ngerasa malu sih ya, karena nggak pernah ngerasa deg-degan gitu karena aku juga enjoy. Soalnya aku suka. Jadi aku merasanya kayak lagi main aja. Mama Lisa, ini anaknya diapain, ngidam apa sih dulu bisa kayak begini? Ya intinya mungkin karena yang penting kita kasih ruang dulu untuk anak. Kita gali dulu apa sih yang dia suka, supaya dia juga menjalaninya yang tadi enjoy. Jadi jangan sampai kemauan kita paksain gitu, kayak ayo Kak harus begini. Nah itu sebaiknya yang kita
Mungkin nanti bisa belajar juga nih sama Aunty Jo ya. Belajar dari ibu juga ya. Nah, buat keluarga Indonesia tenang dulu. Itu baru satu loh contoh yang kita hadirkan di sini. Di sini juga ada Mama Rani dan juga Jayden. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita lihat dulu yuk video keseharian mereka. Ceria dan mandiri adalah gambaran yang tepat untuk Jayden Dewantoro yang akrab disapa Jayden. Sebagai anak sulung, Jayden tumbuh menjadi sosok yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Usia memang masih belia, namun pengalaman sebagai pemimpin tak perlu diragukan. Bagaimana tidak pemirsa, sedari kecil putra dari pasangan Papa Dani dan Mama Rani ini terbiasa berperan menjadi pemimpin, seperti Junior Student Council Project Manager dan World Scholar Cup Debate Team Leader. Berkat keahliannya dalam memimpin teman-temannya, tak heran Jayden dipilih sebagai ketua tim debat yang akan beraksi di kancah internasional. Mama Rani, cerita sedikit dong tentang Jayden, masa kecilnya seperti apa, dan kalau kita lihat sepintas Jayden ini sangat strong opinion banget ya anaknya ya. Iya nggak sih Jayden? Kayak gimana? Umur berapa udah kelihatan bahwa Jayden ini memiliki jiwa kepemimpinannya begitu kuat? Kalau dibilang anaknya vokal itu cenderung dia pendiam. Tapi apa yang dia lakukan itu selalu diikuti oleh teman-temannya. Dari usia berapa ya? Usia 3 mungkin ya, masuk pre-nursery. Jadi mulai dari situ kelihatan gitu bahwa dia bukan memimpin itu bukan karena memerintah. Tapi karena teman-temannya tuh ya secara natural itu ngikutin gitu. Jadi ketua geng. Ketua geng. Iya. Jayden cerita dong, apa sih yang kamu lakukan sampai teman-teman kamu tuh merasa pokoknya aku mengikuti apa yang Jayden lakukan. Apa yang kamu lakukan sebenarnya? Gak tahu. Aunty, Ya. ini udah beda sekali ya dengan zamannya kita dulu ya. Kalau kita lihat dari Sandrika, dari Jayden, termasuk anak-anak yang lebih lugas dalam menyampaikan pendapat maupun pandangan. betul. Nomor satu yang jadi pertanyaan, Iya. kalau mencari bibit-bibit seperti ini adalah sesuatu yang terlahir karakternya bersama dengan mereka dalam DNA mereka, atau sesuatu yang dibangun dari melihat contoh, keluarga, lingkungan, atau bagaimana nanti? Biasanya seorang pemimpin memang dari dua hal. Pertama, ada yang memang sudah dari lahir karakternya dan tinggal nanti diasah. Tapi tetap harus diasah, harus dikasih ruang, dikasih kesempatan, kemudian akhirnya berkembang. Tapi ada juga yang memang awalnya nggak kelihatan nih. Tapi kemudian karena dilatih terus-menerus, kemudian dikasih kesempatan terus-menerus, belajar dari sana-sini, dan anaknya juga kemudian saat belajar ada kemauan, akhirnya dia bisa juga menjadi pemimpin. Nah, tapi tadi saya juga lihat bahwa tipe pemimpin ini kan banyak sekali nih Anya. Jadi ada yang memang pemimpin yang otoriter, dia kelihatan dominan, kemudian memang harus seperti ini, harus seperti dia mau semua dia yang mengarahkan. Tapi yang kedua ada juga yang pemimpin yang karismatik. Itu kebaca sama lingkungan sosial dan memang secara innate itu sudah memang ada dalam diri dia. Ada juga yang tipe demokratis. Dia mau bahwa semua yang dia lakukan itu bisa menjadi contoh buat teman-teman yang lain dan dia enjoy melakukannya. Dan terkadang dia juga akan bertanya ke orang apakah yang saya lakukan sudah benar. Dan ada juga satu lagi yang paternalistik. Jadi ini adalah tipe yang suka menggurui, mengayomi dan sebagainya. Jadi berupa nasihat-nasihat dan sebagainya. Nah itu juga bisa menjadi tipe pemimpin yang keempat. Nah ini kalau kita lihat di dalam setiap pemimpin pasti mereka punya ciri khas tersendiri. Tapi semuanya tetap bisa menjadi pemimpin. Oh oke, menarik sekali. Pokoknya episode kali ini di Kumpul Keluarga ini benar-benar membuka mata kita bersama ya. Dan buat Anda, keluarga Indonesia yang mungkin ngerasa, saya ingin memperdalam lagi dong. Jangan-jangan ada potensi yang dimiliki oleh anak saya, tapi saya tidak begitu bisa menaruh judul atau nama atas potensi yang dia miliki. Jangan kemana-mana, kita akan jelajah lebih jauh lagi hanya di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Kembali lagi kita di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk.
Nah, keluarga Indonesia sekarang saya ingin melihat bagaimanakah gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Jayden dan Sandrika saat harus berinteraksi dengan orang tuanya. Ini dia nih tantangannya. Permainan kita kali ini adalah tebak siapa aku. Jadi nanti Sandrika dan Jayden itu akan memegang beberapa nama tokoh ataupun figur yang akan harus dijelaskan kepada mamanya dan mamanya harus menebak siapa sih yang dimaksud itu. Oke, langsung saja dimulai dari Mama Lisa dan Sandrika terlebih dahulu. Ayo. Mama Lisa bisa berdiri di sana, Sandrika di sini yuk, di sebelah saya. Boleh maju dikit biar agak deket. Oke, siap. Tidak boleh menyebut nama tokohnya, selain itu silakan dijelaskan sejelas-jelasnya. Siapakah yang kamu maksud ini? Oke, Mama Lisa silakan siapkan satu-satu. Oke, sudah terbayang ya, kita mulai kalau gitu. 1, 2, 3, silakan. Kantong ajaib. Doraemon. Bener. Grup Korean Idol favorit aku. Nah ini yang bingung nih. Perempuan. Pasti 4 member. Aduh. Waduh. How you like Blackpink. Boleh tos-tosan dulu. Berhasil. Aduh, terima kasih banyak ya, silakan duduk kembali. Aduh, sekarang giliran Mama Rani boleh di sini. Jayden di sebelah diriku. Jayden, kamu sudah siap? Oke. Oke, yes. Dipikirkan dengan seksama. perempuan? Pahlawan. Sama Dari Pahlawan perempuan mau tahu? Pahlawan Boleh? perempuan. Kartini. iya. Berikutnya, wah. Pinter, Oke. tidak suka perang. Bukan dari Indonesia. Bukan dari Indonesia. Pinter, tidak suka perang. I equals MC2. Oh, Albert Einstein. Cluenya luar biasa, oke. Aduh, Biasa loh. iya, cluenya yang terakhir spesifik sekali. Saya tahu penulisannya tapi nggak pernah tahu cara bacanya. Gimana cara bacanya? I equals MC2. Ampun Gusti, benar kalau saya bilang. Tapi ini yang menariknya nih keluarga Indonesia. Kalau kita sebagai orang tua pasti ngerasa saya pingin yang terbaik untuk anak-anak saya. Melihat kemampuan yang dimiliki oleh Sandrika dan juga Jayden pasti, ini dia nih impian untuk memiliki anak-anak seperti ini. Tapi pasti ada tantangan yang dihadapi oleh mama-mamanya, orang tuanya. Oke, dari tadi nih saya ngeliat Mama Lisa kayak ada yang pengen ditanyain nih sama Aunty Joy ya. Langsung aja kalau gitu. Iya nih Anti, gimana nih? Sandrika kan udah mau masuk usia remaja nih. Pendekatan apa sih yang tepat supaya hubungan juga tetap enak, jangan sampai jadi malah mau kasih tahu yang baik anaknya kurang terima, malah nanti yang kita udah enak malah jadi marah-marah gitu sih. Gimana sih caranya Anti? Anak-anak remaja zaman sekarang justru senang loh kalau mereka tuh yang ngajarin mamanya. Dan itu justru membuat kita jadi kayak setara dengan mereka dalam arti mereka tuh merasa kita tuh temennya. Nah kalau sudah punya pendekatan hati, dia merasa kita tuh deket sama dia sebagai seorang teman, maka dia akan terbuka soal apapun. Dan pada saat kita sudah dekat secara hati dengan mereka, kita mau ngasih nasihat apapun, kita mau kasih nilai-nilai apapun, itu mereka akan menerimanya dengan baik gitu. Kemudian tetap aja yang namanya sekarang, walaupun tadi saya setuju sama mama-mama sekalian di sini, bahwa anak zaman sekarang itu datanya banyak, faktanya banyak, pengetahuannya luas. Tapi tetap dari segi pengalaman kan kita yang lebih jauh. Lebih banyak. Lebih banyak. Nah itu tidak akan terkalahkan oleh data. Oke. Kalau dari Mama Rani ada yang ingin ditanyakan nggak mumpung ada Aunty Jo di sini? Sebenarnya yang aku lihat juga bahwa anak sekarang itu punya ruang yang luas sehingga talenta mereka kan juga berkembang beragam gitu. Dimana kita sebagai orang tua juga ingin mensupport, ingin mendukung, tapi juga tidak meninggalkan bahwa yang pentingnya itu nggak ketinggalan juga gitu. Sebenarnya kalau untuk usia-usia sampai dengan akhir SD nih, jadi sebelum SMP, itu rumusannya adalah
berikan seluas-luasnya kesempatan. Jadi spread dulu nggak masalah. Ya. And then SMP mulai dipilih 2 atau 3 atau 1 sampai 3 yang paling dia seneng banget. Kemudian baru dikasih coach, dikasih kompetisi, dikasih magang untuk mengisi portfolionya. Nah, sosial media penting juga diisi kalau anak zaman sekarang. Karena portfolio itu nanti kan perusahaan, kampus populer yang mereka nanti mau masuk, mereka akan lebih lihat di sosial media sekarangnya. Oke, Mama luar biasa. Perjuangannya. Juga ngasih selamatnya sama Mama ya. Aduh. Sini saya. Aduh, Jaden luar biasa. Aduh. Oke, formulanya sudah dijelaskan ya keluarga Indonesia ya. Masalah penerapan secara rinciannya silakan dibikin sendiri seperti apa. Kita tarik nafas dulu. Yuk saya kasih jeda untuk mulai nulis-nulis dulu. Sambil kita tarik nafas, abis ini kita kembali lagi ya. Tetap di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Kembali lagi kita di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Terkadang seperti dikatakan yang menjadi isu adalah apabila mereka telah berkembang menjadi lebih dewasa, akan mulai terjadi perbedaan-perbedaan dalam pola asuhnya. Tapi terkadang saat itu terjadi, sering sekali ada ungkapan-ungkapan hati yang tidak sempat diungkapkan secara langsung, yang mungkin bisa kita lihat pada kesempatan kali ini. Jadi keluarga Indonesia, yuk sama-sama kita lihat yang terlebih dahulu, ungkapan hati antara Mama Lisa dan Sandrika. Ami sangat bangga sama kakak karena pencapaian kakak yang Masya Allah luar biasa, bukan cuma sebatas prestasi ya, tapi ya Masya Allah gitu, kakak baik banget, solehah banget. Rasa pedulinya sama temen, sama keluarga itu sangat penyayang banget. Kemudian kalau misalkan ada sesuatu yang kurang berkenan atau apa, nggak mudah putus asa gitu. Semoga Sandrika selalu menjadi yang terbaik, dan tentunya terbaik itu yang sesuai dengan yang dia suka gitu. Jangan sampai dia nggak happy gitu. Yang penting dia nyaman, dia happy, sehat selalu, dan selalu menjaga nama baik keluarga. Tentunya mau terus belajar dan mengangkat derajat orang tua dan keluarganya baik di dunia maupun di akhirat. I love you kakak, semangat terus ya. Ami selalu sayang kakak. Makasih ya udah selalu sayang sama aku, ngurusin aku dari kecil, dari aku lahir sampai aku besar, sampai sekarang. Aku sayang banget sama Ami. Thank you ya Ami. Maaf ya Ami kalau aku suka bikin Ami kesel terus. Dulu waktu Ami kerja, waktu Ami udah pas Ami baru naik jadi bos besar, tiba-tiba Ami resign soalnya Ami mau ngurusin aku. Makasih ya Ami, aku sayang banget sama Ami. I love you Ami. Sandrika, tadi menarik deh, kamu tahu kalau mama kamu sudah mengorbankan banyak untuk kamu. Salah satunya adalah meninggalkan karir yang sudah dia bina untuk kamu. Apa yang ada di benak kamu sampai itu menjadi satu hal yang terus kamu ingat? Kenapa kamu sampai ingat itu terus? Karena dulu tuh aku kangen banget sama Ami, sampai aku pernah waktu itu nangis sambil telepon Ami, terus Aminya juga ikut nangis. Jadi kamu ingat sekali ya, karena keinginan kamu akhirnya sampai Ami memutuskan ya sudah, dia berhenti kerja untuk bisa waktu penuh untuk Sandrika. Makanya sekarang aku nggak mau punya adik, soalnya gitu. Pingin full quality time-nya untuk Sandrika. Lucu banget sih kamu, luar biasa sekali. Kayaknya pingin meluk nggak sih Aminya dari tadi? Aduh, luar
luar biasa sekali. Ini baru Mama Lisa dan juga Sandrika. Gimana dengan Mama Rani dan Jayden? Yuk kita lihat. Jayden, Mama bangga dengan pencapaian kamu saat ini. Mungkin banyak hal yang sekarang nggak mudah untuk kamu mengerti, untuk kamu pahami. Tapi selalu ingat bahwa Tuhan ada beserta kamu. Selalu ingat kemanapun kamu melangkah, Mama akan selalu ada untuk support. Doa-doa untuk Jayden seperti pohon yang akan tumbuh tinggi besar. Harapannya adalah dia akan selalu ingat akan akarnya. Dia akan selalu ingat akan Tuhan. Sehingga apapun yang dia akan lakukan di masa yang akan datang akan membawa kebaikan bagi orang banyak. Thank you for being a teacher for me. My firstborn, we learned together, we grew up together. So I love you more than any words could ever say. Halo Mama, ini Jayden. Mama adalah mama yang Jayden paling suka. Mama sehat-sehat terus, jangan marah-marah, dan senang selalu. Mama terima kasih sudah bantuku dalam semua hal yang susah di hidupku. I love you Mama. Jayden tadi kan dengarkan kalau mamanya love you more than any words could say. Kalau Jayden, gimana menggambarkan perasaan sayang Jayden ke mama? How big is your love? More than her love. Oh, wow, more than her love. Wow. You wanna hug your mom? Luar biasa ya Anti ya, menjadi orang tua tidak hanya khusus untuk Mama Rani dan Mama Lisa di sini, tapi menjadi orang tua adalah pilihan hidup yang luar biasa. Butuh keberanian, kekuatan, konsistensi, komitmen yang luar biasa. Mau mendapatkan gifted child dengan jiwa kepemimpinan seperti yang dimiliki oleh Sandrika maupun Jayden, ataupun yang memang termasuk anaknya mungkin pendiam, tidak terlihat seperti apapun, termasuk yang tertutup, apapun itu adalah anugerah. Dan sebagai orang tua sudah menjadi satu tanggung jawab yang kita pilih untuk membimbing mereka dalam segala keputusan mereka, dalam segala langkah mereka, untuk selalu ada untuk mereka. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Saya Nya Dwinov mewakili Anti Jovita, semua yang hadir di sini. Undur diri dari hadapan Anda. Kita berjumpa lagi lain kesempatan. Sampai jumpa keluarga Indonesia.